Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Statistik dalam analisis meta. Sekarang kita akan belajar mengenai statistik dalam analisis meta atau meta-analisis. Sebelumnya mari kita mengenal apa yang dinamakan dengan meta-analisis. Meta-analisis adalah analisis statistik yang diterapkan pada data-data yang dihasilkan dari berbagai macam penelitian yang independen atau terpisah, namun memusatkan pada pertanyaan penelitian yang sama. Tujuannya adalah untuk menemukan dan menggeneralisasikan informasi yang didapatkan dari penelitian-penelitian tersebut. Contoh, kita melakukan meta-analisis terhadap 25 penelitian yang meneliti tentang faktor-faktor kepribadian terhadap prestasi kerja. Di sini kita mengumpulkan hasil-hasil analisis statistika dari ke-25 penelitian tersebut untuk menemukan seberapa besar faktor kepribadian dalam menentukan prestasi kerja seseorang. Kita juga bisa melakukan analisis terhadap 33 studi misalnya yang meneliti tentang efektivitas terapi kognitif terhadap peningkatan well-being. Kita mempelajari ke semua penelitian ini karena kita akan mendesain suatu perlakuan yang mendasarkan pada terapi kognitif. Jika semua penelitian ini menghasilkan informasi bahwa terapi kognitif memberikan informasi atau efektivitas yang sangat optimal, maka desain yang akan kita kembangkan dalam melakukan terapi akan mendasarkan pada pendekatan kognitif. Hasil analisis meta akan memberikan informasi yang lebih akurat mengenai suatu fenomena karena dihasilkan dari berbagai macam studi. Antara satu studi dengan studi yang lain biasanya memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga ketika dikumpulkan atau dikombinasikan akan memberikan informasi yang komprehensif. Keluaran statistika dalam analisis meta. Seringkali kita sebelum melakukan analisis statistika, kita membutuhkan informasi awal mengenai karakteristik pada populasi yang akan kita teliti. Informasi ini akan menjadi bahan awal untuk mengestimasi statistik atau melakukan analisis yang akan kita lakukan nantinya. Sebagai contoh, gambar ini didapatkan dari salah satu menu di dalam program G-Star yang dapat dipakai untuk mengestimasi kebutuhan sampel yang kita perlukan untuk melakukan suatu analisis statistik. Misalkan di sini didapatkan informasi mengenai input yang dimasukkan adalah effect size. Kemudian dihasilkan dari informasi awal tersebut suatu output yang menunjukkan bahwa untuk melakukan penelitian terhadap populasi dengan karakteristik seperti itu adalah 36. Dan jika kita mentaati hal tersebut, maka kita akan mendapatkan daya statistik sebesar 0,95, yang artinya itu sangat besar sekali. Ilustrasi ini menunjukkan bahwa dengan memasukkan informasi-informasi awal mengenai penelitian yang telah dilakukan, kita akan mendapatkan satu hasil uji atau satu desain yang memiliki kualitas lebih baik secara ilmiah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa analisis meta merupakan pintu gerbang untuk menuju penelitian yang sistematis dan memiliki pijakan yang kuat untuk melakukan analisis-analisis yang nantinya akan diterapkan. Biasanya analisis meta dipakai untuk mengevaluasi tujuan seorang peneliti sebelum melakukan penelitiannya, sehingga hasil evaluasi itu akan memberikan rekomendasi kepadanya untuk membuat desain, baik desain penelitian maupun desain analisis yang dilakukan. Berikut ini contoh suatu penelitian yang menggunakan analisis meta. Judulnya adalah The Relationship of Achievement Motivation to Entrepreneur
Behavior Meta-Analysis. Melalui paper ini disebutkan bahwa landasan yang pertama untuk melakukan penelitian ini adalah McClellan yang telah mengisyaratkan bahwa individu yang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi, performansi dalam bekerja ketika dalam bidang kewirausahaan itu sangat optimal. Landasan yang kedua dari paper ini dituliskan bahwa selama ini penelitian-penelitian mengenai motivasi berprestasi dan kaitannya dengan aktivitas kewirausahaan informasinya belum konklusif. Ada yang menghasilkan ukuran efek yang kecil, namun ada juga memberikan informasi mengenai ukuran efek yang besar. Kemudian landasan yang terakhir adalah kemampuan meta-analisis yang sangat potensial untuk mengatasi berbagai macam isu sekaligus mengkombinasikannya untuk menemukan informasi mengenai ukuran efek yang lebih solid. Untuk melakukan meta-analisis diperlukan informasi mengenai statistik-statistik yang telah didapatkan dari penelitian sebelumnya. Misalnya ukuran sampel, selisih rata, varians, dan koefisien korelasi. Atau kita juga bisa memasukkan informasi mengenai statistik-statistik hasil uji komparasi, misalnya koefisien T, koefisien F, atau juga scatter plot. Hal ini dikarenakan melalui scatter plot kita akan bisa memprediksi berapa korelasi antara dua variabel yang diekspresikan dalam scatter plot tersebut. Selain itu, kita juga bisa memasukkan informasi mengenai variabel kontrol atau covariat di dalam penelitian tersebut. Misalnya karakteristik informasi berdasarkan demografi, variabel kontrol yang dilibatkan, lokasinya, settingnya, dan sebagainya. Misalnya korelasi atau hasil uji F. Meskipun bersumber dari berbagai macam koefisien, ada nilai R, nilai F, nilai T, dan sebagainya dari statistik komparasi maupun korelasi, semuanya itu bisa ditransformasi ke dalam satu koefisien ke koefisien yang lain. Hal ini dikarenakan semua hasil uji statistik itu sobatan. Meskipun bersumber dari berbagai macam koefisien, namun bagi analisis meta itu tidak masalah, karena semua statistik bisa ditransformasi ke statistik yang lain. Misalnya dari koefisien D bisa ditransformasi ke koefisien R, dari R square bisa ditransformasi ke odds ratio atau ke nilai Z, dan sebagainya. Berikut ini contoh input yang dimasukkan sebelum melakukan analisis meta, hasil penelitian dari kolega di Fakultas Psikologi UGM. Masing-masing penelitian ini, ada 11 penelitian, memiliki karakteristik yang berbeda-beda ditinjau dari ukuran efek maupun korelasi yang dihasilkan. Di sini terlihat efeknya semuanya negatif, korelasinya ini negatif, namun standar errornya, variansnya, dan nilai Z-nya berbeda-beda. Demikian juga karakteristik populasinya juga berbeda-beda. Ada yang bersifat klinikal, ada yang bersifat non-klinikal. Demikian juga rata usia yang dilibatkan dalam penelitian itu juga bervariasi. Sementara itu penelitian yang kedua yaitu didapatkan dari data yang disuplai dari Jamovi, didapatkan dari penelitiannya Norman tahun 1992 yang merupakan penelitian mengenai komparasi. Di sini dimasukkan nilai N, nilai min, dan nilai standar deviasi untuk masing-masing grup yang ada di dalam kelompok penelitian yang dilibatkan dalam penelitian tersebut. Ada dua kelompok, yaitu N1 dan N2. Sementara itu pada penelitian Lau tahun 1992 yang dimasukkan juga berbeda.
Di sini terlihat ada informasi mengenai tahun, koefisien A, koefisien N, dan koefisien yang lainnya. Demikianlah video yang pertama. Nanti akan kita lanjutkan ke video selanjutnya, yaitu bagaimana melakukan analisis dan membaca hasil dari analisis meta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.